merupakan mobil SUV, merupakan mobil bersasis leather frame, seperti mobil angkutan barang. Namun di Indonesia menjadi mobil yang berwibawa, tergolong mobil yang arogan bila ditambahkan strobo-stroboan. Dan ini jadi impian banyak orang. Karena kali ini kami akan membahas Toyota Fortuner facelift terganas yang Tetra Drive. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Fortuner. Kami sudah sering membahas mengenai sejarah-sejarah Fortuner. Namun akan kami ceritakan sedikit saja sejarahnya pada video ini, biar afdol. Generasi pertama Fortuner sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2004, memakai sasis yang sama dengan Toyota Hilux dan juga Toyota Innova. Sasis ini diberi nama dengan IMV atau Innovative International Multi-Purpose Vehicle. Sejak pertama kali keluar ada beberapa tipe mesin bensin 2000 cc dan 2700 cc dan juga diesel 2500 cc. Dan masih ada satu trim yang sangat spesial yaitu Fortuner 4x4 kami dengan mesin 2700 cc yang cukup purba. Tahun 2007 versi mesin diesel sudah berturbo karena kami suka turbo. Karena sebelum berturbo mesin diesel pertamanya sangat pelan dan akhirnya tahun 2008 Fortuner generasi pertama mengalami facelift yang pertama. Kemudian ada facelift kedua tahun 2011 dengan menggunakan mesin diesel yang berteknologi VNT sehingga versi yang diesel semakin kencang. Sedangkan yang bensin tidak berubah sama sekali. Ya mungkin inovasinya sudah mentok di situ saja. Fortuner generasi kedua muncul di tahun 2015 bersamaan dengan negara Thailand dan Australia. Namun di Indonesia mulai dipasarkan di tahun 2016. Sasisnya tetap leather frame atau yang namanya IMV. Namun yang ini IMV generasi kedua dan tetap dipakai oleh Toyota Hilux dan Toyota Innova, kecuali Innova Zenix yang sekarang karena sudah monokok. Bagaimana dengan Fortuner yang terbaru ini? Yap, akhirnya setelah sekian lama kami tunggu-tunggu pengen ngetes mobil ini, akhirnya hadir juga di markas Motomobi Fortuner 2800 cc dengan mesin 1 GD. Tapi sebelum ke mesinnya, kita lihat dulu tampilan luarnya ini seperti apa. Ini adalah yang GR, berarti yang paling mahal, dan memang ini adalah Tetra Drive, itu berarti 4-wheel drive, 4x4 sih, sama aja. Karena ini yang GR, dia banyak aksesoris ya. Ini body kit depan, belakang gitu. Cuma nggak tahu yang ini sudah diperbaiki atau tidak, karena dulu Fortuner kalau yang sudah pakai begini-gini nih pasti lama-lama bempernya turun, dan kalau kita lihat di parkiran itu gemes, rasanya pengen ngebalikin aja gitu. Kalau ngeliat Fortuner kayak begini nih kebuka-buka, ada orangnya ternyata. Yalah, dan GR yang ini beda sama GR yang ini. Ini GR-nya di depan yang berarti benar-benar mobil yang dibuat basic itu memang GR. Kalau ini Fortuner yang di GR-kan. Tapi ada yang namanya GR Supra. Itu sebenarnya Supra biasa yang pakai aksesoris GR. Harusnya Supra GR Sport itu. Ada juga Toyota 86 dibilangnya GR 86, padahal itu kayak Toyota 86 GR Sport. Ya, yang ini bedanya cuma di body kit aja, lampu segala macam tuh sama. Tapi ada perbedaan sedikit di grillnya. Velgnya 18 inch dengan ban 265 tebal 60. 18 kelihatan kecil sekali ya. Spakbor zaman sekarang gede-gede. Nah, ini tulisan Tetra Drive. Yang maksudnya Fortuner ini adalah 4x4. Lagi-lagi seperti Fortuner kami, Fortuner yang lama itu tulisan 4x4-nya itu stiker aja. Ini juga stiker aja. Ya, nggak kurang dimuliakan gitu, padahal harganya beda jauh, kemampuannya beda jauh. Ya, lumayan lah dapat disk buat rem belakang. Ini belakangnya juga nggak ada bedanya, kecuali tulisan 2.8 GR Sport. Kita buka bagasinya dengan power tailgate. Ini bukan slow motion ya, ini memang lambat sekali buka tutupnya power tailgate ini. Bagasi standar aja, sama seperti Fortuner biasa. Ini ngelipet ke kanan kiri, terus jok bisa dilipat, jok row kedua bisa dilipat ke sana. Selesai, beres. Ini kok lambat banget ya? 2 years later.
Memang ini hanya sebuah facelift untuk eksteriornya. Bentuknya hampir sama dengan Fortuner yang sudah ada sejak tahun 2015. Yang paling kelihatan berubah hanya di bagian body kitnya, karena Fortuner generasi kedua ini sempat ada versi TRD. Dan sekarang setelah berubah menjadi GR Sport. Sama-sama bertugas untuk menambah kegantengan mobil. Tapi ya ini tergantung selera Anda. Apakah suka TRD atau GR Sport atau yang standar saja. Apa pembeda terbesar dengan Fortuner sebelum facelift? Ya ini dia mesinnya. Jadi tambah satu mesin lagi pilihannya. 2800 cc diesel, turbo diesel dengan kode 1GD FTV. Ini adalah mesin yang mirip dengan Toyota Hiace Premio yang mobil patungan itu. Punya tenaga 200 horsepower, itu besar sekali dibandingkan dengan versi 2400 cc-nya yang hanya 146 horsepower saja. Sedangkan torsinya juga lebih mengerikan lagi, hampir mencapai 500 Nm. Angka yang membuat Pajero Sport akan ketar-ketir. Yang disalurkan ke 4 roda atau bisa juga belakangnya saja melalui gearbox 6 speed otomatis. Membuat yang beli Fortuner ini semakin bertambah kadar arogannya. Kemudian interiornya. Ini juga tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum facelift. Sama-sama 3 row tempat duduknya dan luas kabinnya juga sama. Kami coba di row ketiga juga tetap sama, kepala kami tetap mentok dan tidak ada tempat untuk nge-charge smartphone Anda. Bisa jadi rebutan untuk nge-charge handphone pada mobil ini. Dan joknya juga tebal kulitnya, jadi ada rasa mewah. Tapi lumayan di belakang nih dapat AC juga. Kami suka AC-AC yang Toyota yang sekarang ini udah jadi satu sama plafon, rapih itu. Di belakang posisi nyetir kami, jarak dengkul masih jauh, kaki masih bisa masuk, oke. Headroomnya juga masih ada, tapi sudah mulai memepet. Nah ini tinggi joknya juga sudah mulai enak dibandingkan dengan Fortuner yang lama ya. Fortuner lama tuh nggak enak sekali. Ada armrestnya dan ada 2 buah cup holder di dalam armrestnya. Lumayan, joknya tuh kulit-kulitan. Kulit asli, kulit-kulitan, kulit asli, kulit-kulitan. Kontrol AC di belakang sini. Ada autonya lagi. Sangat nggak kepake loh auto. Pernah pakai auto nggak? Nggak pernah kan? Nggak. Terus dapat TV belakang. Toyota. Nah ini kaku nih, bener nih. Belakang ada colokan 12 volt, tempat taruh handphone, kantong pintu. Ada bisa menaruh botol. Keras-keras, ada bagian kulitnya juga, kulit-kulitan yang ini. Ada 2 buah kantong. Dan ada gantungan untuk naruh belanjaan, tapi belanjanya tidak boleh lebih dari 4 kg. Kita ke depan. Ini naik Fortuner tuh harus in style. Oh, footstepnya diinjak. Suara mesinnya itu masih berisik ya. Masih jelas terdengar ke dalam walaupun pintunya ditutup. Dashboard Fortuner biasa, plastik-plastik keras, ada bagian empuk-empuk kulitnya di sini. Pintu juga keras-keras, tapi ada empuk-empuk kulit-kulitnya. Bedanya Fortuner yang lama dengan yang sekarang itu lebih ada rasa tenggelamnya karena dashboardnya terasa lebih tinggi. Kalau Fortuner yang lama tuh enggak, dia agak lebih rendah. Head unitnya, ini layar besar. Tapi entah kenapa ini ada rasa aftermarketnya itu loh. Seperti Toyota zaman sekarang biasanya, today is 16, it's even date. Jadi ini genap, jadi dia selalu ngingetin biar nggak kena ganjil genap. Ini layarnya 9 inch, lumayan besar, bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Di bawah AC-nya ini luar biasa, dual zone. Ada suhu kanan, ada suhu kiri, jadi kalau jalan sama istri nggak berantem, yang bikin perceraian gitu aman. Kita bisa mempertahankan keluarga kita. Ada orang kalau lagi kalau rumah tangganya udah nggak harmonis ya, itu bisa ada keributan sedikit, itu bisa bikin cerai. Ada 2 buah tombol kosong, 1 tombol ion untuk membersihkan udara dalam kabin. Hill Design Control DAC tuh tulisannya kepanjangannya apa ya? Design Assist Control. Ya itu DAC pokoknya. Departure Assist enggak. Ini pokoknya Hill Design Control yang tombolnya seperti aftermarket dan gambarnya pun seperti aftermarket tuh. Nah, karena ini 4-wheel drive, itu puter-puterannya di sini. Nih. Ya, nggak seperti Fortuner lama juga yang ceklok-klok pakai otot, enggak. Sekarang sudah elektronik, dia pakai puter-puteran seperti ini untuk dari 2-wheel drive ke 4-wheel drive.
Ya. Kemudian ke low gearnya juga ke sini dipencet low gear. Tuh, for low. Kalau di Fortuner lama itu dia selalu 4-wheel drive. Nggak ada 4x2-nya. Kalau ini bisa 4x2 sehingga di dalam kota itu bisa lebih hemat. Dan ini ada tombol berkaitan dengan ke-off-roadan, tombol locker gardan belakang. Ini kita bisa ngelock gardan belakangnya, ini yang kami suka di mobil ini tuh bisa ngelock ini. Lock. Traction control off, tuh, ini lock. Nyalanya merah tuh, sangar. Ya, jadi sekarang ini mode benar-benar full off-road. Ya, jangan pernah menyalakan ini di jalan yang tidak licin atau di aspal ya, karena ini bisa mengakibatkan drifting. Oke, kita kembalian lagi posisi semula. Ada suara cetak-cetak tuh, ada suara cetak-cetak di bawah. Apa tuh tukang sebelah? Enggak. Shifternya model gate dan bisa manual mode, sport mode dulu, terus manual mode, plusnya ke depan, minusnya ke belakang, bukan plusnya ke belakang, sayang sekali. Terus ada 3 tombol ini untuk driving mode, eco, normal, dan sport. Ini hanya berpengaruh pada gearbox yang ngoper gigi di RPM yang lebih tinggi dan rasio pedal gas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tombol kosong. Sini masih bisa tambahin lagi 6, 7 tombol kosong yang bisa kita tambahin buat aksesoris. Jendelanya semuanya itu auto, bahkan belakangnya pun auto. Power window-nya ini bener nih gini. Spion tengahnya auto juga day night. Lampu kabinnya LED semua. Setirnya, nah ini setirnya terlapiskan kulit. Tapi kayaknya nih nggak kulit amat, apa ini kulit nih? Anyway, setirnya ada GR-nya, terus sebelah kanan untuk jempol kanan ada untuk mengatur MID di instrumen cluster, dan sebelah kiri untuk mengatur audio. Seperti Toyota zaman dulu, itu cruise controlnya pakai bendulan sendiri ini. Dan di setir juga ada pedal shift untuk pindah gigi secara manual. Combination switch sebelah kanan, urusan lampu, ada autonya, tapi sayang sekali Fortuner sekarang itu sudah tidak bisa dimatikan lampunya, tidak bisa dimatikan total, jadi hanya ada autonya. Dan ada untuk nyalain fog lamp. Sebelah kiri untuk urusan wiper depan dan belakang tidak ada autonya. Instrumen cluster standar aja semuanya, kecuali ada yang aneh nih, ada posisi roda depan mengarah kemana. Padahal ini mobil agak kurang spuring sehingga lurusnya agak mencong kanan gini. Tapi bilangnya, anyway. Ya mobil ini habis diajar off-road. Oke, kita coba apakah bisa Apple CarPlay. Kayaknya di sini ya kan, benar-benar kayak aftermarket. Apple CarPlay. Ini juga bisa buat ngecek saldonya e-money loh. Oh iya, flash juga bisa. 146.500. Asik. Boleh juga nih Atinit. Nah, ini sekarang. Biasa saja. Ya, ternyata biasa saja, kesenggol dikit. Ini kabel siapa sih kesenggol dikit putus? Kamera 360. Ini ada kamera 360-nya. Kamera 360. Dan kalau misalnya kita kasih send, dia akan menampilkan kamera ini sebelah kanannya mobil. Ya, mudah-mudahan ini bisa menutupi blind spot. Kalau kita send kiri, pindah ke sebelah kirinya mobil. Ini pintunya lagi kebuka, jadi melewat ke depan. Kepraktisan. Kantong pintu, ya ada tempat botol dan ada tempat yang tidak terlalu besar. Ini masih bisa naruh-naruh buat tutupan pintu. Ini bisa wireless charging. Ada tempat di sini 2 buah cup holder. Konsol tengah lumayan besar, bisa naruh tisu Tesa. Ini Tesa bukan Paseo ini, tuh kecil gitu. Lacinya ada 2, yang bawah besar dan yang atas nggak terlalu besar, tapi ada 2 dan ini bisa mendinginkan STNK Anda. Nah, yang paling kami suka adalah cup holder di depan AC. Ini ada cup holder depan AC. Ini bisa mendinginkan minuman Anda. Ini ada tempat kacamata. Posisi duduk. Joknya elektrik kanan kiri dan sebelah kirinya pun bisa diatur lengkap seperti yang sebelah kanan. Walaupun tidak ada lumbar supportnya, tapi full bisa diatur naik turunnya. Sehingga menghasilkan posisi duduk yang enak. Kalau setirnya bisa teleskopik. Tapi tenang aja, ini tilt dan teleskopik. Sayangnya teleskopiknya itu agak sedikit kurang dekat ke badan, sedikit lagi. Cuma ini udah oke. Daripada nggak ada teleskopik sama sekali. Terima kasih Toyota, akhirnya mikirin tangan kita itu nggak nyampe. Azan, kita ini azan dulu. Habis itu kita tes jalan.
Nyetir Fortuner ini rasanya tidak ada beda. Ya seperti nyetir Fortuner biasa, kecuali mesinnya. Tapi urusan mesin nanti. Ya, kami mau membahas sedikit tentang rasa nyetir suatu Fortuner. Nah, ini adalah leather frame, ya. Leather frame yang biasa dipakai untuk mobil double cabin, ya. Dan ini leather frame sasisnya yang masih sama yang dipakai di generasi sebelumnya, mungkin diperkuat sedikit, gitu ya. Rasa suspensinya itu nggak enak. Ya, semua mobil leather frame seperti ini, bahkan Land Cruiser pun tidak enak-enak amat, padahal itu udah empuk sekali. Kalau ini enggak, kita terasa goncangannya masih terasa dan memang tidak keras mobilnya. Cuma goncangan leather frame itu masih sangat terasa pada mobil ini. Kalau di jalan mulus seperti ini, walaupun di dalam gang ya, mulus seperti ini sih nggak ada masalah. Tapi begitu ada jalan bergelombang dikit, itu jalan tambelan sedikit aja terasa. Jadi leather frame itu punya sifat yang kaku. Kenapa sampai sekarang masih ada leather frame? Karena leather frame itu dianggap kuat. Makanya double cabin, pickup segala itu masih pakai leather frame. Sebenarnya mobil yang cocok untuk dipakai dalam kota bukan beginian. Ini lebih cocok yang luar kota, yang suspensinya lebih bekerja keras untuk off-road, untuk ditambang. Dalam kota nggak cocok pakai leather frame. Ya, memang suspensinya lebih kuat. Cuma kenyamanan yang dikorbankan tuh banyak kalau pakai leather frame di dalam kota. Yang paling kami nggak ngerti lagi, ngapain pakai leather frame seperti ini mobil Fortuner, Pajero Sport, dan leather frame lainnya yang 4x2. Buat apa? Kami ada Fortuner juga. Kami pakai leather frame itu karena bisa dipakai off-road juga. Kalau tidak bisa dipakai off-road karena leather frame-nya 4x2, buat apa pakai ginian? Mau gaya maco-macoan gitu. Mobilnya lebih berat, suspensinya lebih kaku, ruangan lebih termakan gara-gara ada sasis leather frame di bawah kan. Jadi ruangan kabin tuh pasti lebih sempit. Dan beratnya itu nyata, terasa. Makin berat, berarti makin boros. Yang pasti lewat jalan-jalan sempit seperti ini agak lebih merepotkan karena pasti ini mobil besar. Tapi memang gara-gara leather frame-nya juga mobilnya jadi tinggi dan ada rasa commanding yang enak gitu di sini. Rasanya berkuasa gitu. Makanya kaum yang pakai totot-totot itu lebih senang mobil-mobil leather frame seperti ini karena lebih rasa commanding, lagi rasa belagu begitu loh. Dan yang totot-totot pasti nggak mau beli yang mahal karena 4x4 mahal. Pasti maunya beli yang murah cuma buat bergaya doang. Yang murah berarti 4x2. Leather frame itu yang benar 4x4. Percuma kalau nggak 4x4. Jadi suspensinya itu jauh lebih enak yang monokok, sudah pasti. Nah, terus dari tadi kami pakai Apple CarPlay yang sekarang putus lagi. Somehow, kenapa ya? Dengan kabel yang berbeda kemarin putus-putus juga. Ini kabel yang ini putus-putus. Nah, kalau misalnya kita lagi ngelihat navigasi, yang paling menyebalkan adalah kalau misalnya kita send, dia akan berubah ke kamera dan nggak bisa dipencet apapun. Dia nggak akan keluar. Kecuali sendnya mati. Tapi kalau di atas 20 km per jam, nggak berlaku itu sendnya. Kita nyalain send, tidak akan nyalain kamera. Nah, kalau kita lagi pelan-pelan nyari jalan, lagi lihat peta, ngasih send mati. Menyebalkan tuh. Ya, sekarang tiba-tiba di tol. Ke depan mobil ini, oke, road noise-nya juga bagus. Padahal ini ban AT ya, bukan ban HT. Ya masalahnya mah suspensinya, suspensi leather frame tuh emang begini, nggak bisa diem aja gitu loh. Pasti ada goyang-goyangnya. Dan ini mobil walaupun sudah 700 juta, itu belum pakai TSS Toyota Safety Sense. Ada cruise control tapi ya cruise control aja. Nggak ada adaptive cruise controlnya. Nggak bisa ngejaga di tengah-tengah garis. Ya mungkin karena ini steering sistemnya masih hidrolik ya. Karena leather frame butuhnya hidrolik. Jadi sistem tes itu nggak bisa ditaruh di sini. Dan seperti biasa leather frame juga,
setirnya tuh berat. Ya bukan berarti nggak bisa diputer, nggak pakai power steering, nggak, ini berat. Setirnya kayak nyetir Kijang tuh berat. Fortuner Pajero Sport lebih enteng kan, tapi tetap berat juga. Nggak senyaman, seenak pakai monokok. Tapi intinya review ini adalah mesinnya. Kalau di sport mode juga tidak mengubah tenaga maksimalnya. Cuma rasio pedal gasnya berubah jadi lebih sensitif. Torsinya sih lumayan jauh lebih terasa dibandingkan dengan yang 2400 cc. Tapi bukan berarti ini mobil kencang sekali, enggak. Cuma torsinya aja. Kombinasi antara diesel dan turbo. Jadi pokoknya setiap kebutuhan ada butuh tenaga, ini effortless. Sekarang kita coba seberapa hemat konstan di 80 km per jam kita pakai cruise control di 80. Ini tadi pagi tuh katanya hujan deras sekali, mudah-mudahan tol ini tidak banjir. Jadi konsumsi rata-rata di dalam kota yang kami coba kemarin tuh 8 km per liter. Ya kalau misalnya campur dengan tol-tol seperti ini mungkin ketemunya di 10 km per liter. Nah di dalam kota macet-macet Jakarta 8. Ya buat bodi seberat ini oke. Ini 80 km per jam, gigi 6, RPM 1500 lebih dikit. Ini aneh deh, padahal dia tuh di atas 20 km per liter ya barnya. Cuma di rata-ratanya 16,7 masih. Ya naik 16,9. Oke, konstan di 80 km per jam itu 16-an km per liter. Wajar sih. Tapi kalau pakai monokok pasti lebih hemat lagi. Nah, sekarang kita coba berapa waktu yang dibutuhkan untuk mesin 1 GD ini dari 0 ke 100 km per jam. Transmisi di S-Sport, settingan sport, traction control tetap hidup. Dari rem langsung injek gas. 1, 2, 3. Berangkatnya agak berat. Wah, ngisinya lumayan. .48 detik 0-100. Buat mobil seberat ini sih lumayan sekali. 10,48 detik. Oke. Sekarang kita coba lagi dengan menahan rem. Kayaknya jauh lebih cepat dengan menahan rem. Kan 10,27, sedikit lebih cepat. Oke, kalau kondisi berbeda lagi, mestinya tembus 10 detik. Kalau misalnya nahan remnya lebih berani, di RPM lebih tinggi, mestinya tembus 10 detik. Mesin dieselnya lumayan jauh bertenaga, tapi kebisingannya tetap biasa saja. Ada suara dieselnya yang lumayan terdengar. Tapi jauh sekali sih diesel zaman sekarang dibanding dengan diesel zaman dulu yang belum direct injection. Kami belum puas mencoba mobil ini karena ini adalah sebuah Fortuner Tetra Drive. Kami punya Fortuner yang 4x4 juga, namun yang versi bensin yang lama. Sedangkan ini adalah diesel dengan mesin yang lebih besar, bahkan lebih besar daripada versi yang bensinnya. Seharusnya lebih capable untuk off-road-off-roadan. Kami turunkan kedua Fortuner ini di kondisi jalan off-road yang licin karena baru hujan deras. Kita masukin bisa on the fly nggak? Masukin 4H. Kedip-kedip. Bisa on the fly sambil jalan. Nah, sekarang ini kita praktekkan. Apakah bedanya? Ini open diff sekarang. Oke, sekarang di vlog tuh untuk belok tuh susah sekali, apalagi kalau ini
di loose surface ya, di jalanan licin. Kalau misalnya di jalanan aspal, di vlog belakangnya jangan pernah dihidupin. Pelan-pelan apakah dia tetap dapat grip ban AT ini? Tetap dapat grip dengan mudah. Mudah sekali naiknya. Tanpa momentum karena ini pelan-pelan sekali. Nyangkut, mundur dulu. Perlu momentum ternyata, nggak bisa pelan-pelan sekali. Nah ini udah yang kena sekarang bannya itu ban AT bukan MT. Ya, pakai momentum jadi mudah. Kurang ban MT aja. Ya differential lock belakang itu kalau pasang aftermarket buat Fortuner itu mahal sekali. Nah, ini mobil sudah dapat langsung differential lock. Nah, nih, aktif sekarang hill descent controlnya. Rem tuh kan. Oh, dia pakai rem ABS remnya. Ini yang di Fortuner lama ada mamang-mamang used car. Bentuknya lebih manis ini, cuma menurut kami lebih sangar ini. Tetap lebih sangar ini. Dengan dipasang ban MT, kemampuannya bisa lebih baik daripada ini, tapi ini kemampuannya bisa lebih baik lagi dari ini karena ada differential lock belakang. Nah, kalau misalnya ini velg dan ban dipindah ke sini, pasti kemampuannya jauh lebih bagus. Gimana? Apakah ini jual kemudian beli ini? Tolong komentar di bawah. Ya, kami butuh pendapat Anda. Ada satu hal yang kami suka di mobil ini. Ini karena interiornya itu warnanya beige. Itu nggak tahu kenapa terasa lebih mewah dibanding dengan yang hitam penuh. Padahal kami suka interior hitam. Cuma ini kok lebih enak melihat nih interiornya. Padahal udah kuno. Kuno sekali dashboardnya. Ini lebih modern tapi enggak. Dan yang lama masih ada spion tanduknya. Udah nggak perlu karena yang ini sudah pakai kamera 360. Ini spion tanduk juga agak-agak kurang berguna karena kekecilan ngelihatnya. Duduk belakangnya lebih enak yang ini daripada ini nggak enak sekali duduk belakangnya. Mesinnya yang pasti lebih enak yang 1GD. Ini mesin bensin 2700 cc dan sampai sekarang masih dijual. Nggak tahu masih ada apa enggak ya. Model begini ada yang masih pakai mesin itu 2700 cc bensin yang pelan. Dan ada plusnya sebenarnya bensin. Bensin itu mudah didapatkan di mana-mana. Diesel sekarang lebih susah. Di pelosok-pelosok lebih gampang nyari bensin dibanding dengan diesel. Ya tergantung daerahnya sih, tapi sebagian besar gitu gampang nyari bensin. Yaudah, tolong komentar di bawah sebaiknya upgrade ke ini atau tidak karena harganya jauh sekali. Ini sekarang bekasnya 300-an. Ini 700 jutaan baru. Artikulasinya standar-standar saja Fortuner. Cuma ini berhubung mobil orang takut mentok itu loh, footstep. Rasio low gearnya tuh lumayan low ya. Jadi selisihnya lumayan jauh. Kami suka low gear. Overall, mengenai Toyota Fortuner Diesel 2800cc Tetra Drive merupakan SUV yang sesungguhnya dan tangguh di medan-medan berat. Walaupun teknologi dan fitur-fitur kemewahan di dalamnya sudah mulai terasa ketinggalan dibandingkan dengan SUV yang sudah monokok, tetap saja leather frame lebih bisa diandalkan untuk medan-medan berat. Mesin diesel barunya juga nikmat torsinya dibandingkan dengan yang 2400cc.
Apabila Anda menginginkan Toyota Fortuner GR Sport Tetra Drive seperti ini, Anda bisa beli dengan harga 720.350.000. Atau apabila Anda tidak membutuhkan 4x4 karena banyak di dalam kota saja, ada tipe yang 4x2 seperti tipe Fortuner GR Sport dimulai dari harga 624.950.000, atau tipe yang lebih ekonomisnya yaitu tipe G diesel manual transmission. Wah, dimulai dari harga 548.600.000. Tapi untung saja harganya sebenarnya ini sudah friendly karena peraturan pajak mahal untuk 4x4 sudah dihilangkan. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.